Halo, assalamualaikum semuanya. Di depan kita ini ada salah satu senapan angin ya dari seri Sampurna Bocap, series Bocap dengan tabungnya 500 cc, unit non regular. Jadi penasaran gak sih untuk spesifikasinya apa aja dan harganya berapa? Langsung aja kita tonton di video kali ini. Halo guys, ketemu lagi ya dengan saya. Nah, di kesempatan kali ini kita diberi kesempatan pastinya untuk mereview salah satu senapan angin dari seri Sampurna guys. Nah, ini untuk unitnya bagus ya, ini pengerjaan udah sensi. Nah, untuk spesifikasi pertama kita bakal bahas di bagian laras mungkin ya. Untuk larasnya kurang lebih ini 50 cm guys. Ini untuk larasnya menggunakan Maestro barrel ya, dengan alurnya kurang lebih alur di 12 ya, ini standar. OD-nya kurang lebih ada di 13. Kalau dengan serombong seperti biasa ini ada di 22 ya. Kayaknya ini lebih tebal soalnya pada 22-an. 22 kasih ini. Nah, 22-an seperti itu. Nanti kita coba ukur yang pasti nggak bisa kira-kira ini guys. Kita coba untuk serombongnya. Nah, jadi betul ya guys, tadi untuk ukurannya ini tadi sudah bawa clipper. Kurang lebih dia ada di 22 untuk serombongnya, dan berarti larasnya kurang lebih ada di alurnya di 12 dan OD-nya ada di 13-an. Seperti itu guys. Oke guys, untuk larasnya dia dari Maestro barrel ya, ini bawaan dari pabrik kita. Terus untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500 cc, kapasitas biasa. Ini main di 2700 saja, main aman seperti itu guys. Karena kan unit non rego, dan dia di sini apalagi ya, di bagian finishingnya menurut saya udah lumayan rapi sih. Harganya juga lumayan bersaing dengan senapan-senapan dengan di harganya seperti itu guys. Nah, jadi guys, kita lanjut di bagian belakangnya ya. Ini bagian tangan-tangannya. Nah, di sini dia tuh ada manometer guys. Manometernya di sebelah kiri, untuk melihat kapasitas angin kalian ya ini. Dan biasanya di sini ada regulator, tapi ini kita unit non regular ya guys. Jadi di sebelah kanannya dia ada yang namanya pengisiannya, dan pengisiannya dia sudah mini coupler, jadi aman banget guys. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di bagian bawah dia ada rel bipod teman-teman. Di sini dia rel bipodnya berukuran 22, sudah piket ini seperti rel telenya, dan dia berbahan duralium guys untuk bagian rel telenya sampai si pelindung itu, seperti itu guys. Oke teman-teman, lanjut lagi. Untuk jalurnya lumayan panjang ya, ini kurang lebih 5 cm sampai 10 cm ya jalurnya. Jadi ini fleksibel banget lah ya buat kalian atur untuk bipodnya. Ini bipodnya kita bagus guys. Ini sisa satu ya, dua bipod yang praktikal seperti ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi cari bipod seperti ini yang bisa di adjustable, yang bisa di panjang pendekin, ini ready kita guys, ya, ada di dua teman-teman seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya di bagian chamber. Untuk chambernya menurut saya lumayan bagus ya dia, dan simple, polos, ada tulisan Sampurna gun sebelah kanannya seperti ini. Cukup sangat simple banget sih menurut saya, ini unitnya oke menurut saya. Ini untuk chambernya berbahan dural ya guys. Terus di bagian kanannya untuk triggernya, ini trigger model match. Terus grendelnya untuk grendel model tarikan side lever, tapi ada beda ukiran, jadi enak guys kalau teman-teman yang pakai side lever seperti ini enak banget. Jadi ada jalurnya gitu, satu buat masukin si clinking, dia enak banget. Nah seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman, ini rapi banget menurut saya untuk chambernya. Di bagian kanannya ada model cancel kokang, ini bisa di custom ya. Unit-unit Sampurna itu bisa di custom teman-teman, jadi bisa di kanan maupun di kiri untuk cancel kokangnya. Nah, terus untuk dalamannya kurang lebih ini masih baja seamless ya. Seamless, belum stainless seperti produknya 88. Oke, teman-teman, lanjut lagi ya. Kita di bagian kanan dia ada safety trigger. Untuk safety triggernya lumayan kecil. Dia metodenya metode putar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau di safety ini tuh langsung aja diputar ke kanan. Kalau mau nembak lagi, teman-teman bisa ambil ke kiri seperti itu. Oke. Triggernya tadi model match ya teman-teman. Terus untuk pelindung picunya dia berbahan duralium. Menurut saya ini lumayan tebal duraliumnya, jadi enak banget teman-teman buat berburu ya kan. Ini ketahanannya oke banget seperti itu guys. Oke. Oh ya, kita ketinggalan di bagian rel tele ya teman-teman. Ini untuk rel telenya lumayan panjang, jadi panjangnya itu kurang lebih sama ya. Untuk jalurnya sama rel bipod, jadi
kurang lebih 10 cm mungkin lah ya, selisih beberapa aja seperti itu. Oke, berbahan duralium yang berukuran 22, jadi tebal banget teman-teman seperti itu. Oke, ini juga bisa dikencangkan ya kalau misalnya kalian mendapatkan unit ini tapi belum kencang, ini ada pengunciannya, jadi aman banget teman-teman. Oke, lanjut lagi di bagian bawah ya teman-teman. Di sini ada namanya grip 3 jari yang ada ukiran jeruknya seperti ukiran jeruk, jadi aman banget teman-teman yang buat menembakkan ya. Kita sering banget ya kalau misalnya berburu. Nah, terus tuh keringet kalau grip biasa, apalagi grip dural yang nggak ada ukirannya ya. Ingat yang nggak ada ukirannya itu biasanya itu nggak enak ya teman-teman. Kalau misalnya kita pegang nggak ada, jadi dia langsung slot gitu itu teman-teman. Jadi ini buat kenyamanan kalian agar lebih nyaman lagi. Oke, untuk popor bagian belakang ini popor yang namanya popor taring ya teman-teman. Kalau di kita biasanya, dan ini bisa di adjustable kok. Nah, ini kuat teman-teman, aman. Ini nggak kendor-kendor, aman banget teman-teman. Ini bisa diatur. Ya ini agak-agak gimana ya? Buat teman-teman ya agak yang kurang suka mungkin ya, karena kan biasanya itu dia menggunakan popor-popor yang ada karet ya, itu kan enak banget ya teman-teman. Tapi ini buat teman-teman yang nggak mungkin ya seperti itu, maksudnya yang bosen mungkin pakai popor karet atau popor-popor yang belakangnya ada bantalan bahu ya, coba ambil yang ekstrim. Seperti itu teman-teman. Oh ya, ini juga popornya berbahan duralium teman-teman, ini sama chambernya, jadi materialnya kurang lebih sama, dia kurang lebih seperti itu. Ini sama, terus ini kokoh juga ya teman-teman, ini aman kok dia. Untuk metodenya sama, putar kanan kiri, ini bisa diatur. Kalian ke long range oke sih menurut saya, ini bisa diatur. Ini minusnya belum bisa dilipat. Nah, ada juga yang bersilipat kok teman-teman, aman. Ini yang kita unit yang custom yang biasa. Jadi unit sampurnanya yang luxury class ini yang versi yang biasa, yang Lego dan benar-benar popornya doang, popor taring. Seperti itu teman-teman. Oh ya, nggak ketinggalan lagi, dia ada yang namanya setelan power teman-teman di sini. Nah, popornya ini bisa diatur ya, ini setelan powernya di kanan kiri. Kalau mau set lebih kenceng, setelahnya kurang cocok, bisa dibesarin atau dikecilin di sini teman-teman. Seperti itu. Oke, penampakan unitnya cakep ya teman-teman. Menurut saya ini udah oke banget buat kalian yang mau ke long range. Ini oke sih sobat betiler seperti itu. Dan menurut saya teman-teman bisa ganti di bagian output atau ini pengeluaran, ini bagian luar dari si tabungnya ya, maksudnya gitu. Bagian luar tabungnya ini menggunakan karet teman-teman, kalau enggak karbon. Soalnya ini kan dia menggunakan ini ya teman-teman, dia menggunakan apa sih namanya, cat apa sih, lupa saya teman-teman, seperti itu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya kena goresan nanti bakal lecet lah teman-teman, seperti itu. Makanya kita pakai karet aja atau enggak karbon biar mengurangi lecetan dalam unitnya. Pasti ya teman-teman, kalau misalnya kalian punya unit bocah predator, kalau nggak dipakein serombong atau nggak dikasih karet bagian-bagiannya nanti lecet teman-teman, bagian tabungnya, apalagi tabung yang pasti sih teman-teman. Makanya itu perlu banget yang namanya karet. Nah, kalau menurut saya paling enak ya itu karbon sih teman-teman, karbon kayak komposit gitu loh, kayak gitu. Itu kurang, itu bagus, maksudnya itu bagus teman-teman, dia tuh nggak terlalu ngelecetin si tabungnya, kayak komposit model kayak gitulah ya. Nah, kayak kalau misalnya yang karet mungkin ya kotornya di bagian karet, nanti bakal kayak berdebu. Kalau karet minusnya itu, tapi buat mengurangi yang namanya kelecetan sih oke teman-teman, seperti itu. Oke, ini tabungnya GSM ya, ini mantap banget sih. Nanti kalau misalnya saya ada waktu mungkin bakal tes FPS-nya kira-kira dapat berapa, dikarenakan unitnya ini oke sih teman-teman. Saya sudah cek di 30 meter di tempat seperti biasa, itu lumayan bagus untuk akurasinya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk varian harganya ya. Ini harganya lumayan sih sobat betiler, seperti itu. Harganya di 42, jadi seperti itu. Tapi buat teman-teman ya, ini balik lagi buat teman-teman mungkin ada yang tertarik dalam desain atau model atau akurasinya, itu kan oke banget lah ya teman-teman. Ini buat yang tertarik aja. Jadi buat kaum mending menurut saya gimana ya? Ya boleh sih jadi referensi. Jadi seperti itu aja teman-teman. Harganya lumayan tinggi tapi oke banget sih kira-kira. Karena kan untuk speknya udah lumayan rapi sih Pak. Seperti itu teman-teman. Oke.
Untuk pembahasan unitnya seperti itu aja dan harganya seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya ya, biar lebih jelasnya penampakan dari unit dari si Sampoerna Luxury Class ini teman-teman bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di video maupun yang ada di deskripsi seperti itu. Oh ya, teman-teman, harga segitu setahu saya itu dapat garansi yang namanya akurasi sama tabung, yaitu tabung bocor atau apa itu nanti kita kasih servis ya, seperti itu. Kurang lebih ada di 3 bulan sampai 4 bulan atau bisa selamanya sih seperti itu. Setahu saya unit Sampoerna itu garansinya kuat setahu teman-teman, karena kan ya dia lebih menjual ke quality jangka panjang seperti itu teman-teman, jadi aman banget. Nah, buat teman-teman yang suka dengan model seperti ini, balik lagi ya, hubungi nomor admin yang ada di video. Oke teman-teman, seperti itu aja untuk review dari Sampoerna GAN Luxury Class ini. Nanti kalau ada kesempatan saya bakal tes akurasi. Jadi, nah kita juga bakal tes FPS-nya juga ya teman-teman. Kira-kira dapat berapa? Dikarenakan harganya lumayan tinggi. Ini udah support slot kok teman-teman. Oke, seperti itu aja untuk pembahasan unit Sampoerna GAN Luxury Class. Jadi ditunggu untuk next video selanjutnya. Bye teman-teman.